Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya akan share ide jualan, ide usaha modal kecil untung besar. Usaha gorengan ini adalah usaha menjanjikan ya, karena bisa dikerjakan sebagai usaha rumahan yang minim modal. Tidak perlu mengeluarkan kos lebih untuk sewa tempat dan sebagainya. Yuk kita mulai aja dengan resep yang pertama. Yang pertama ini adalah comro, tapi isiannya bukan oncom melainkan tempe. Di Jawa Tengah familiar dengan adonan ini. Yuk mulai. Pertama kita buat adonan kulitnya terlebih dahulu. Saya punya setengah butir kelapa ukuran sedang, kurang lebih seperti ini. Ukurannya nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil ya. Kemudian saya akan parut. Dan setelah ditimbang kurang lebih jadi 100 gram kelapa parut. Kemudian 1 kg singkong. Nah, kalau teman-teman menemukan singkong yang lembek seperti ini, ditekan-tekan lembek, kelihatan ya bagian yang lain ditekan-tekan tidak lembek, tapi yang ini bagiannya tidak bagus. Ini harus segera dibuang ya, karena dia akan menimbulkan rasa yang tidak enak nantinya. Ini sudah saya parut. Kemudian karena kandungan air dalam singkong parut ini terlalu banyak, kandungan air patinya, jadi saya akan peras menggunakan lap bersih gitu ya, menggunakan kain bersih begitu. Karena kalau tidak diperas, nantinya air dalam pati singkong ini nantinya akan membuat combro yang kita buat ini menjadi keras. Jadi bukan renyah, tapi malah jadi keras alot gitu ya teman-teman ya. Tapi ini opsional ya teman-teman, kalau nggak mau peras juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya better untuk diperas terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya setelah diperas airnya. Kemudian ini akan saya masukkan dalam satu wadah bersih. Saya campur semuanya. Kemudian saya tambahkan 2 bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian 2 daun bawang yang sudah saya iris tipis-tipis. Setengah sendok makan garam, setengah sendok makan penyedap, dan 1/4 sendok makan ketumbar bubuk. Kemudian ini saya akan aduk hingga semua bumbunya tercampur rata. Setelah rata, sisihkan. Kita buat isian tempe pedasnya yuk. Nah, saya punya setengah papan tempe. Kalau satu bagian tempe itu di tempat saya harganya 5.000. Jadi kalau setengah itu dihitung-hitung cuma 2.500. Kita iris menjadi 9 bagian sama rata. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang sampai ke dalam tempenya. Setelah matang berwarna kuning kecoklatan, kita angkat. Kemudian kita siap 1 bawang merah, 3 cabai rawit merah, 1 bawang putih, setengah kemiri. Kemudian kita goreng sampai bumbunya benar-benar matang. Setelah matang, kita haluskan si sambalnya ini sampai dengan halus. Kemudian karena belum dikasih garam ya, tadi tempenya juga nggak dibumbui, jangan lupa untuk tambahkan garam setengah sendok makan, kemudian gula merah, kemudian penyedap 1/4 sendok makan, kemudian kita haluskan kembali, ditambahkan gula agar rasanya bukan hanya pedas tapi ada rasa manisnya gitu ya, jadi rasanya pedas manis. Kita tumbuk asal kasar ya, tumbuk kasar atau haluskan kasar, jadi tidak usah terlalu halus ya teman-teman. Jangan lupa diratakan dengan sendok agar benar-benar tercampur rata. Kurang lebih seperti ini teksturnya. Tahap selanjutnya kita mulai ambil sekepal adonan kulit, lubangi bagian tengahnya, kemudian beri isian sambal tempenya. Tutup kembali, kemudian bentuk sesuai selera. Bisa dibulatkan lonjong atau dibulatkan lonjong kemudian dipipihkan seperti yang saya lakukan ini. Sudah jadi, tinggal kita goreng dalam minyak panas, namun apinya api sedang ya teman-teman, jangan terlalu besar apinya. Goreng sampai berwarna kecoklatan agar benar-benar matang si combro ini sampai ke dalam. Jika satu sisi sudah kecoklatan, kita balik. Nah, kalau dua sisinya sudah matang seperti ini, kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat. Penting banget ya untuk menggoreng sampai dengan kecoklatan seperti ini, karena jangan sampai dalamnya mentah kelapanya. Nah, ini sudah jadi, luarnya gurih, asin, dalamnya pedas. Lanjut yuk ke resep lumpia. Siapkan 4 wortel, saya parut menggunakan parutan seperti ini. Kemudian 5 daun bawang, karena saya cuma pakai 3 bahan jadi agak banyak ya. Untuk telurnya juga saya pakai 7 telur utuh.
Kemudian kulit lumpia secukupnya. Lalu untuk perekatnya saya pakai terigu dan air hingga konsistensi adonannya seperti ini ya. Cukup sebagai perekat alami. Untuk bumbunya saya pakai 5 bawang putih saya haluskan dan 5 bawang merah juga saya haluskan. Yuk kita langsung aja campur-campur bahannya ya, dari wortel, daun bawang, kemudian telur. Nah, teman-teman juga bisa tambahkan cabai ataupun kol ya teman-teman, sesuai selera aja. Tambahkan 3/4 sendok teh garam, setengah sendok teh roiko, 1/8 sendok teh micin, dan 1/8 sendok teh gula pasir. Bisa juga teman-teman tambahkan merica atau lada bubuk ya, cuma saya nggak pakai. Aduk hingga tercampur rata. Setelah seperti ini, masukkan ke dalam teflon yang sudah dipanaskan 2,5 sendok makan aja ya teman-teman. Jangan terlalu banyak karena nanti akan susah untuk ngegulungnya. Jadi cukup 2,5 sendok makan aja, menyesuaikan dengan diameter si kulit lumpianya. Apalagi kalau kulit lumpia beli itu biasanya tipis ya teman-teman, kecuali kita bikin sendiri itu lebih tebal. Kemudian dibalik kalau satu sisi sudah matang. Hati-hati ya proses ngebaliknya gini, jangan menggunakan capitan, gunakan solet aja seperti ini. Lakukan hingga semua adonan habis ya, cukup pakai 2,5 sendok makan aja. Nah, untuk hasilnya kurang lebih di saya itu jadi 18 pieces ya. Kalau teman-teman bisa lebih tipis lagi mungkin dia akan lebih banyak hasilnya ya. Tunggu agak dingin baru teman-teman bisa jadikan isian ya, karena kalau panas nanti agak susah. Jangan lupa lapisi dengan perekat untuk bagian pinggir kulit lumpianya, kemudian gulung hati-hati. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman cara gulungnya. Kalau teman-teman robek bisa didouble ya kulit lumpianya, misalkan baru pertama bikin kemudian belum terbiasa dan robek, double aja. Kemudian kita goreng dalam minyak yang banyak dengan api yang sedang aja ya. Setelah kecoklatan, angkat. Jangan lupa untuk tiriskan di kertas peniris dan posisikan berdiri agar minyak turun ke bawah. Jadi lumpianya nggak terlalu berminyak ya. Pantas saja ini lumpia sempat viral. Yuk kita lanjut aja ke resep selanjutnya. Siapkan 3 bawang putih, kalau ada bawang putih cutting lebih bagus ya. Kemudian 1 sendok teh ketumbar butiran, 1 jempol kencur yang sudah dicuci bersih, kemudian dihaluskan. Jangan lupa tambahkan kunyit agar warnanya nggak terlalu pucat, tapi kunyitnya juga jangan kebanyakan ya, cukup 1 telunjuk aja. Kalau kebanyakan nanti dia akan menjadi getir rasanya. Setelah halus, kurang lebih seperti ini, kita masukkan dalam wadah dan campurkan dengan tepung terigu 250 gram dan 50 gram tepung beras. Untuk komposisi ini udah pas banget ya tepung terigu dan tepung berasnya. Kemudian masukkan sedikit demi sedikit air. Tepung berasnya jangan terlalu banyak, nanti kalau terlalu banyak justru membuat tekstur mendoan menjadi keras. Sampai adonannya seperti ini konsistensinya, baru hentikan menuang air. Tambahkan setengah sendok makan garam, 1/4 sendok makan masako atau roiko, dan 1/8 sendok makan micin. Diaduk agar tercampur rata. Kemudian biar tambah gurih, tambahkan daun bawang. Saya pakai 3 daun bawang yang sudah dicuci bersih, kemudian diiris tipis-tipis. Aduk agar daun bawangnya tercampur rata. Kemudian siapkan tempe khusus. Tempe mendoan ini berbeda ya dengan tempe pada umumnya. Jadi memang ini khusus dibuat untuk mendoan. Kurang lebih biasanya ukurannya 20 x 15 cm. Banyak dijual di pasaran ya teman-teman. Bentuknya memang berbeda dari tempe pada umumnya. Nah, tipis seperti ini. Ini biasanya isinya 5. Harganya kalau di tempat saya ini Rp2.000. 1, 2, 3, 4. Satu lagi ini dia 5. Kemudian ini siap untuk kita goreng. Nah, kalau teman-teman jalan-jalan ke Banyumas, itu teman-teman lihat penjual mendoan di pinggir jalan atau di warung, dia akan menggoreng menggunakan tangan. Jadi tidak menggunakan alat khusus seperti centong ataupun yang lainnya, tapi menggunakan tangan. Biasanya si penjual mendoan ini di sampingnya udah nyediain lap bersih sama air bersih. Jadi kalau habis goreng langsung cuci tangan dan lap di situ juga. Yuk kita goreng biar kayak penjual
Mendoan aslinya saya akan gunakan tangan. Nah, ini tips yang paling penting ya, teman-teman. Kalau goreng mendoan itu jangan terlalu lama ya. Maksimal tuh 4 menit, teman-teman. Jangan terlalu lama ya. Jadi masukkan 2 menit, kemudian setelah 2 menit kita balik. Dan setelah dibalik tunggu 2 menit, kemudian diangkat. Jadi maksimal 4 menit. Oke, ini dia mendoan ala-ala Banyumas yang enak banget. Lanjut ke menu terakhir, yaitu bakwan sayur. Siapkan 4 lembar kol yang udah dicuci kemudian diiris tipis-tipis, 1 bungkus tauge, ini beratnya 100 gram, 3 wortel ukuran sedang dipotong korek api, kemudian daun bawang saya pakai 3, dan seledri saya juga pakai 3. Namanya bakwan sayur, jadi sayurnya harus banyak ya teman-teman. Tambahkan 1 gelas belimbing santan atau setara dengan 200 ml santan. Kemudian bumbu halusnya saya hanya pakai bawang putih dan bawang merah masing-masing 2, dihaluskan. Kemudian ditambahkan garam 1 sendok makan, setengah sendok makan gula pasir, kemudian baking powder 1/4 sendok makan, diaduk sebentar. Kemudian jangan lupa juga tambahkan penyedap, saya pakai setengah sendok makan penyedap. Diaduk hingga semua tercampur rata. Dan untuk tepungnya saya pakai takaran sendok ya, untuk mempermudah saya pakai 15 sendok makan terigu protein sedang, 2 sendok makan maizena, dan 2 sendok makan tepung beras. Diaduk hingga tercampur rata. Nah, kenapa kok tadi santannya di awal? Agar lebih mudah melarutkan hingga tercampur rata. Nah, ini kan terlalu berat ya adonannya. Saya tambahkan 1/4 gelas belimbing air es ya teman-teman, biar hasil dari bakwannya adalah renyah dan gurih. Kurang lebih kayak gini konsistensi adonannya. Kalau teman-teman mau buat frozen, ini tahan 2 hari di freezer dan 1 hari di kulkas, karena ada santannya ya. Kalau kelamaan nanti bisa asam. Langsung goreng aja yuk. Nah, ini pas banget ya, sebentar lagi bulan Ramadan. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen bikin stok untuk gorengan, atau misalkan pulang taraweh pengen yang anget-anget gitu ya, karena kan gorengan enaknya dimakan anget ya, bisa bikin dulu sorenya, ditaruh di kulkas. Jangan lupa dibalik ya teman-teman. Kalau 2 sisinya udah kuning kecoklatan kayak gini, udah siap diangkat. Bisa juga untuk ide jualan loh, dijual 1.500 atau 2.000-an boleh, tergantung tempat tinggal teman-teman. Mendekati puasa biasanya gorengan ini laris, banyak yang nyari. Jangan lupa cabai rawitnya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.